Mas. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok P14, pemrograman visual, ingin mempresentasikan tentang soal yang telah diberikan dan kami kerjakan di Flowalgorithm sebagai flowchart. Nah, di sini saya Felix Basidaris, tim 12 S25043. Saya bersama rekan saya. Perkenalkan nama saya Cismiar Cinati Sarihu dari Background Sistem Informasi dengan NIM 1BS 2020. Nah, di sini kami akan menjelaskan dan terlebih dahulu kita akan bahas soal ini. Nah, di sini adalah tutor text management system. Sistem itu di mana tugas kami ini digabung dari materi-materi yang sebelumnya 41. Karena soalnya adalah sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucup dan Butet dalam menjadi sebagian tinggi. Namun mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dan aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan bisa ditutup. Oleh karena itu, Ucup dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap pada mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Butet pun berpikir bahwa menerapkan fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemilihan program menjadi lebih mudah ke depannya seiring dengan banyak program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa atau update text bisa yang disebut. Namun sebelum itu, terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program, yaitu add task. Adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap materi tugas atau update tab status. Adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru tugas atau saw exit mail. Adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, ketika akan menampilkan tugas tersebut atribut dengan deadline-nya dan keterangan. Tidak perlu lagi program akan terus menerima input dari pengguna, karena program akan terus menerima input dan adanya hanya otomatis. Akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array atau berulangan. Yang maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Dan program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi yaitu eh, tanda stop seperti ini atau sudah mencapai. Nah, cara menghitung prioritasnya yaitu prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1,0 per hari hingga deadline-nya. Terus berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3, penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Dan jika di antara 1,5 hingga 3, tugas ini memiliki prioritas menengah. Dan jika prioritas bawah 5, tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Meskipun misalkan deadline-nya masih lama, tapi jangan tunda terlalu lama. Terus di sini adalah input simulation-nya. Dalam simulasi ini, pengguna akan memasukkan perintah awal dan kemudian akan diikuti oleh setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program sesuai dengan perintah sebelumnya. Berikut adalah contoh simulasi input-outputnya. Yang pertama adalah example-nya yaitu inputannya yaitu attack sampai sini bisa dilihat sampainya ke script dan output yang diharapkan yang kita keluarkan nanti setelah programnya berjalan dan output yang dikeluarkan yang diharapkan adalah ini bisa dilihat dan ini pun ada example keduanya kita masukkan input yang diminta eh, kita pun diharapkan untuk mengeluarkan output yang sudah tersedia di sini yaitu ini dia wow sangat panjang nah
Setelah ini kita akan lanjut ke programnya. Mana kita seperti biasa kita mulai dari start atau main. Selanjutnya kita declare di mana kita declare adalah memakai array dan tipe data string. Nah, ini dia deskripsi yaitu tugas 10 yang kan tadi diminta 10. Terus ada kode mata kuliah, dosen, deadline-nya, tim nama, status, kuliah, dan teks. Selanjutnya kita declare lagi untuk tipe data real dengan array size-nya 10 yaitu tingkat kesulitan atau prioritas. Karena kita tahu tingkat kesulitan itu tidak selalu integer, kebilangan bulat. Nah, selanjutnya kita declare lagi dengan integer array yaitu hari hingga deadline dengan array size-nya juga 10 sama terus kita kita declare lagi dengan tipe data string dengan variable name-nya text. Selanjutnya kita integer juga eh, kita declare lagi dengan integer i atau n yang itulah yang kita cari dan ini pun kita assign lah dia dengan variable n dengan expressionnya 0. Nah, di sini kita untuk menginisialisasikannya juga kita call yaitu kita call lah yang sudah kita declare tadi yaitu string array deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nama, tingkat kesulitan, sampai seterusnya. Nah, selanjutnya kita buat for dengan variabel i jumlah yang kita cari di mana kan tadi 10 berarti 10 itu angkanya adalah 9 dengan start value itu 0 dengan ending itu 9 karena 0 dari 9 itu adalah 10 dengan step by 1 yaitu inflation juga. Nah, di sini dia next dengan lanjut ke input task di mana kita buat pernyataan yaitu menggunakan if task sama dengan task maka keluarlah dia jika true maka kita assign dengan variabel n dengan ekspresinya task deskripsi tugas dengan sampai n. Jika dia false kita lanjut kita buat pernyataan lagi dengan perbandingan teks sama dengan update teks status dan jika dia true maka kita panggil fungsi update teks status dengan kode yaitu kode matrix status dengan n dan kita assign lagi menggunakan variabel i sama dengan ekspresinya i kurang 1. Nah, jika false, kita buat lagi, kita taruh lagi pernyataan dengan perbandingannya itu menggunakan if, text sama dengan subsegment. Dan jika true dia i sama dengan i kurang 1. Jika false kalian lagi untuk membuat pernyataan selanjutnya dengan menggunakan if dan perbandingan text sama dengan yang disuruh kita buat tanda triple dash. Nah, dasar lagi jika true kan sama dengan 10 dan jika program lagi akan berlanjut ke soal itu dan menyelesaikannya. Nah, di sini maka kita call lagi dia itu descending. Kita kan tadi sudah menjelaskan ke sini lah. Kita fungsi teksnya itu string array dengan function name-nya add text dengan parameternya adalah ini kita add string array deskripsi tugas dengan sampai string array dosen dengan integer dan masih sangat banyak dengan return variabelnya adalah n. Nah, selanjutnya kita input lah semua yang ada di file ini masing-masing. Selanjutnya kita buat assign yaitu prioritasnya sama dengan tingkat kesulitan dengan variabel prioritas i dengan expressionnya tingkat kesulitan itu adalah i terus kita buatlah 1,0 per hari hingga deadline itu. Selanjutnya kita buatlah pernyataan seperti tadi yaitu dengan membandingkan yaitu prioritas ini lebih besar dari 3. Jika true kita lanjut dengan kita assign lagi dia kita buat variabel yang teksnya tapi dengan ekspresinya penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Nah, jika false kita buat lagi pernyataan selanjutnya yaitu prioritas i lebih kecil sama dengan 3
dan prioritas I lebih besar sama dengan 1,5, maka jika itu dia kita buatlah assign dengan variabel teks I lagi dengan expressionnya juga sini memiliki prioritas menengah sesuai dengan yang kita baca dari soalnya. Terus jika false kita buat lagi pernyataan selanjutnya dengan perbandingannya itu prioritas I sama lebih kecil dari 1,5, maka toolnya itu kita assign dengan teks teks I atau teks atau I dengan ekspresinya tugasnya relatif ringan namun jangan tunggu terlalu lama. Dan jika false dia maka keluar kita buat triple that's ekspresinya. Nah, jika sudah selesai di assign lagi dengan variabel n dengan ekspresinya n tambah 1. Nah, maka returnnya itu kan integer n. Selanjutnya ke Masuk dari ya, descending-nya. Nah, di sini kan tadi sudah kita call yaitu main-nya. Jadi di sini sudah kita call, terus dia kita buat prosesnya di fungsi descending-nya. Dimana kita integer lah h dengan kita declare dulu h dengan tipe data integer. Selanjutnya kita declare lagi dengan tipe data string yaitu eh save deskripsi tugas, save date kurir matkul, dosen, deadline, save nim nama, save status, save matkul, save text. Dan terus selanjutnya kita declare lagi dengan tipe data real, yaitu save tingkat kesulitan dan save prioritas. Lalu kita declare lagi dengan tipe data integer, yaitu save hari hingga deadline. Nah, kita buatlah rutinannya itu menggunakan menggunakan for dengan variabel key kan yang mau kita cari dengan start value-nya itu 0, end value-nya n kurang 1 dengan step by-nya itu 1. Nah, jika dia jika dia benar maka next kita buat lagi dia menggunakan for dengan variabel h dengan start value 1 dengan end value-nya n kurang 1 dan step-nya itu 1. Nah, terus kita next jika dia lanjut, maka kita buat lagi perbandingan dengan menggunakan jika eh, atau if dengan kita buat di sini prioritas lebih kecil dengan lebih daripada prioritas I lebih kecil daripada prioritas K. Jika dia benar, maka kita assign lagi ya deskripsi tugas, eh deskripsi tugas sama dengan deskripsi tugas atau sesuai yang di tadi sampai dengan kita assign dia sampai di teks sampai dengan save text. Nah, jika dia benar maka dia lagi ulang panggilannya for yaitu h sama dengan 1 tambah ditambah 1 to n kurang 1. Nah, jika dia juga benar maka dia lanjut lagi ke perulangannya lagi dengan I sama dengan 0 tambah N kurang 1. Tuh, Atau, atau, udah. atau I sama dengan 0 to N kurang 1. Nah, seperti biasa kita N kan sudah selesai dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu initial structure. Ini inisialisasi call-nya dia sama isi dari inisialisasinya atau isi dari pemanggilannya itu sama seperti yang tadi. Lalu lanjut dia mendeklar integer a. Nah, dia lanjut menggunakan tipe for dengan variabel a yang dimulai dari start value 0 sampai end value 9 karena kan tadi maksimalnya 10. Nah, dia memakai direction yang increasing. Di sini dia lanjut next atau lanjut mengassign setiap bagian dari isi dari inisialisasinya. Nah, lalu di setiap bagian dari inisialisasi ini dia membuat hasilnya atau sama dengannya menggunakan tanda titik ataupun tanda kosong yang berarti dia dimulai dari awal atau dimulai dari nol. Nah, setiap dari assign semua ini dia bakal berulang lagi pada for-nya dan langsung selesai apabila ini benar dan dia langsung selesai menuju for dan menuju langsung ke end. Kita lanjut di section yang kelima yang output atau hasil. Untuk output sama, isi sama, lalu dia menginteger yang i, menginteger variabel i, lalu dia mendeklarasikan variabel i dengan tipe integer
Nah, dia menggunakan for yang sama seperti di bagian di setting. I sama dengan 0 to n min 1. Dia akan berlanjut untuk memperbandingkannya. Apabila status I sama dengan selesai, apabila true dia akan menghasilkan output prioritas dan to fix ini untuk mem- mem- memberitahu apakah dia benar atau salah. Lalu dia mengoutput ini juga setiap ciri-ciri matkul yang ada di sini. Nah, apabila dia salah, dia bakal membandingkannya ulang. Apa ini status I belum selesai, outputnya sama. Dan juga ketika ini sudah true, output yang diberikan ada dua. Output yang ini untuk prioritasnya, yang ini untuk setiap deskripsi-deskripsi yang ada dari sini. Nah, eh, seperti biasa kan kalau for ketika kita menjalankan program menggunakan for, dia bakal memutar dan apabila ini sudah fix atau sudah benar, dia bakal kembali lagi ke Balik call ke ke for dan itu is ke all and person. baru langsung end dia. Selanjutnya Yang terakhir dia tinggal update statusnya. Nah, untuk yang ini kita call kita memberikan nama update status dengan parameternya ada tiga, string array kode matkul, string array status, integer n, dan menggunakan dan tidak menggunakan return type atau null. tadi Lalu dia mendeklarasi kodenya, kode yang akan dicari dan status menggunakan tipe data string. Nah, lalu dia mendeklar lagi variabel a dengan tipe data integer dan menginput kodenya di sini. Lanjut lagi ke for dari H sampai dengan 0 to n min 1. Nah, ketika ini benar, dia akan berlanjut untuk memperbandingkan apakah kodenya itu sesuai dengan kode matkul apa tidak. Apabila kodenya ini sama dengan kode matkul, apabila true, dia akan menginput status dan status akan terlihat saat di run. Nah, ini berulang lagi ke sini, berulang lagi ke arah for. For ini sebagai tempat penyimpanan data yang telah benar, lalu dia akan end. Nah, untuk langkah terakhirnya seperti yang tadi kan sudah dibaca soal oleh teman saya Jusmer dan itu ada example input dan outputnya. Kita bakal coba. kita akan coba caranya itu kita buat example yang pertama untuk menginput example yang pertama yaitu example yang pertama kita run dulu. Kita masuk Sebentar. lagi buat promosi. Terus Kita satu persatu. Ini kalau yang hasilnya ini benar, example kedua juga hasil udah pasti benar. tapi di sini kita diharapkan mengeluarkan output yang sesuai dengan soal di mana inputannya itu apa memang di sini kan disebut desainer dulu di misalnya seperti bahasa menjadinya Di Atlas ini coba kita kita mulai. dia tidak berbicara ketika di sini. Nah, selanjutnya kita membuat kan tadi sudah keluar di mana edit. Tadi kan sudah keluar yang itu dalam menu itu express-nya. Selanjutnya ada lagi nih. Itu kan untuk perintah untuk menambah list tugas. Terus dan kita lanjut lagi ke add text-nya itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk buat program test driver saya.
Nah, itu tadi kan tim itu sama orang. Ya. Nah, terus selanjutnya ini NIM selanjutnya itu mahasiswa selanjutnya lagi perintah untuk penambahan listrik. Tadi kan matkulnya itu programan lanjutan. Ini sekarang kecerdasan buatan. Ya. Banyak ya. Itu kurang Iya. lebih. Satu kita apain ini dia. Nah, ini ketika di sini dia begini. Ya. Nah, Nah, ini maka kan itu lagi. ya, Taksaan kan belum selesai cuma bawah. Dan mana itu ini sudah selesai sama soal. Nah, ketika selanjutnya kita buat lagi update terus selanjutnya. Kita ini kan sudah seperti ini, ketika dia beli nggak bisa jalan lagi stop karena di sini kan perintahnya belum selesai. ya, Nanti apabila di sini nanti kita bisa pilih selesai, nanti dia bakal menghasilkan kayak gini. Untuk pembuktiannya, kalau program kita sudah kenal itu, buat kita di lanjut lagi dengan kalau pembuktiannya kalau program kita benar itu kita lihat di sini nih. Kita lihat di di update prediksi workflow-nya. Nah, di mana. kita sudah tes ini dan semuanya hijau. Tapi sebelumnya autofill kamu salah dan kalian perbaiki sampai 2 kali sampai mencek 2 kali itu benar. Oke, mungkin Sekianlah dari hasil presentasi ini tugas kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.